Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Daru Anugrah Saputra. Pada forum 4 kali ini kita akan membahas pelajaran mengenai konsep berpikir positif. Masih di pelajaran pendidikan anti korupsi dan etik UMB. Dengan NIM saya 411200101002. Pendahuluan. Para ahli motivasi dan kesehatan berpendapat bahwa berpikir positif akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan positif seperti jiwa yang selalu optimis, percaya diri, kreatif, dan lain sebagainya. Sebaliknya, pikiran negatif akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan negatif seperti jiwa yang pesimis, rendah hati, reaktif, dan lain-lain. Jika ditinjau dari kehidupan beragama, manusia merupakan makhluk paling sempurna di antara ciptaan Tuhan. Betul atau betul? Betul dong. Karena manusia mampu menilai diri maupun orang lain mengenai baik buruknya seorang dalam bertingkah laku. Adapun berpikir adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadap secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Sedangkan berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan, namun hal tersebut tidak sejalan dengan realita yang ada, meskipun manusia memiliki kelebihan dari makhluk lain dalam proses berpikir positif. Manusia masih sangat sulit untuk menerapkan dan merefleksikan dalam pemenuhan kebutuhan. Konsep berpikir positif. Berpikir positif rasanya sudah tidak aneh lagi didengar atau dibaca. Kalimat di atas berpikir positif memang sering diciptakan dan malah sering sekali seperti digunakan sebagai alasan untuk menerima suatu keadaan yang sedang dihadapi. Jika kita mau sedikit saja memikirkan apa sih definisi berpikir positif itu, mengapa kita berpikir positif, untuk apa berpikir positif, dan apa hasil berpikir positif, maka keadaannya jadi sangat berbeda dan yang selama ini kita peroleh. Pengertian konsep berpikir positif. Beberapa definisi tentang berpikir positif antara lain, yang pertama, berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu yang mengandung makna. Kemudian yang kedua, berpikir positif adalah berpikir terhadap sesuatu tanpa melihat sisi negatifnya. Yang ketiga, berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Dan masih banyak lagi definisi atau pengertian tentang berpikir positif yang jika dicermati semuanya mengarah kepada suatu keadaan atau kesediaan untuk menerima masalah yang dihadapi agar tidak terjadi perselisihan yang lebih mendalam. Tiga komponen berpikir positif. Yang pertama, berpikir positif merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari tiga komponen, yaitu muatan pikiran, penggunaan pikiran, dan pengawasan pemikiran. Ciri-ciri orang berpikiran positif. Yang pertama, orang yang berpikir positif mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Akan tetapi, ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Kemudian, orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Kemudian yang ketiga, orang yang berpikir positif memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Apakah di diri kalian semua sudah pada konsisten? Semoga iya. Orang yang berpikir positif percaya pada kemampuan, keterampilan, dan bakatnya. Ia tidak pernah meremehkan itu semua. Dan yang terakhir, orang yang berpikir positif selalu membicarakan hal-hal positif dan selalu menginginkan kehidupan yang positif. Aspek-aspek berpikir positif. Albrecht tahun 1980 menyatakan bahwa dalam berpikir positif tercakup aspek-aspek sebagai berikut.
Yang pertama, harapan yang positif atau positive expectation, yaitu melakukan sesuatu dengan lebih memusatkan perhatian pada kesuksesan, optimisme, pemecahan masalah, dan menjauhkan diri dari perasaan takut akan kegagalan. Kemudian yang kedua, afirmasi diri atau self-affirmative, yaitu memuaskan perhatian pada kekuatan diri, melihat diri secara positif. Dalam hal ini individu menggantikan kritik pada diri sendiri dengan memfokuskan pada kekuatan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, pernyataan yang tidak menilai atau non-judgment talking, yaitu sesuatu pernyataan yang lebih menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan. Yang keempat, penyesuaian diri yang realistik atau realistic adaptation, yaitu mengakui kenyataan dan segera berusaha menyesuaikan diri dari penyesalan, frustasi, dan menyalahkan diri. Manfaat berpikir positif. Apa sih itu manfaat berpikir positif? Ternyata dengan kita berpikir positif, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Salah satunya yaitu agar kita tidak terjebak dalam situasi yang serba buruk yang akan membuat kita terperosok pada situasi yang penuh dengan intrik. Akhirnya, apa hasilnya jika kita berpikir positif? Dalam hal ini, jika dicermati lebih teliti, ternyata berpikir positif itu mengandung akibat, yaitu menjadikan kita orang yang senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita terima, sehingga dalam menghadapi situasi atau keadaan, kita senantiasa mengambil hikmah dari apa yang kita dapatkan, sehingga kita dapat berpikir lebih tenang. Kemudian, apa sih efek berpikir positif itu? Berikut ini akan dikemukakan efek berpikir positif bagi seorang berdasarkan pendapat dan penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Penelitian Goddard tahun 1985 terhadap 173 mahasiswa menemukan bahwa berpikir positif mempunyai hubungan yang signifikan dengan kondisi psikologis yang positif, tetapi tidak berhubungan dengan adanya efek negatif dan simptom psikologis. Orang yang berpikir positif tinggi menunjukkan tingkat kondisi psikologis yang lebih positif, antara lain dilihat dari efek harga diri, kepuasan umum, dan kepuasan yang bersifat khusus. Berkaitan dengan stres, berpikir positif dianggap sebagai metode yang cukup baik untuk mengatasinya. Pell dan Taylor dalam Good Heart 1985 membuktikan bahwa berpikir positif merupakan strategi yang baik dalam menghadapi stres. Cerani tahun 1995 juga menemukan hasil yang bahwa penelitian terhadap 120 remaja di SMA 1 Cirebon melaporkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara berpikir positif dan harga diri dengan daya tahan menghadapi stres. Berpikir positif merupakan jalan. Berpikir positif bukan merupakan tujuan, melainkan suatu jalan untuk mencapai tujuan. Menjadikan berpikir positif sebagai tujuan memang membawa manfaat, tetapi manfaat tersebut belumlah seberapa jika dibandingkan dengan manfaat yang didapat jika berpikir positif dijadikan sebagai suatu jalan. Orang yang menjadikan berpikir positif sebagai jalan untuk mencapai tujuan menurut Ubaidi tahun 2008 nomor 27 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, satu, bahagia dengan dirinya atau bisa menciptakan kebahagiaan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, punya kesimpulan positif terhadap dirinya. Yang ketiga, punya kepercayaan yang bagus terhadap kemampuannya. Yang keempat, bisa menjalani hubungan positif dengan orang lain. Yang kelima, bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan kenyataan baik yang oke maupun yang tidak good looking. Yang keenam, langkah dinamis. Dan yang ketujuh, prestasi hidupnya terus bertambah membaik. Langkah-langkah praktis dan strategi berpikir positif. Pikiran positif dengan tindakan sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena keterbatasan pemahamanlah yang menyebabkan seolah-olah berpikir positif terpisah dengan tindakan. Intinya lebih kurang seperti berikut.
Hanya berpikir positiflah yang akan bertindak dengan benar. Sebaliknya, orang yang bertindak dengan benar berarti dia sudah pasti berpikir positif. Berpikir positif dan bertindak tidak bisa dipisahkan saat seseorang mengaku sudah berpikir positif, tetapi belum bertindak. Sebenarnya, dia belum berpikir positif. Sebaliknya, saat ada orang yang sudah bertindak dengan baik dan mengatakan tidak perlu berpikir positif, sebenarnya dia sudah berpikir positif. Hanya saja dia tidak tahu apa itu berpikir positif. Masalahnya adalah terkadang kita sudah sangat susah bersikap positif ketika menghadapi sesuatu. Ketika kita kadang bingung sikap positif seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Untuk itu, berikut kiat mengembangkan sikap positif dalam segala hal. Yang pertama, memiliki pikiran positif. Sikap positif tentu lahir dari pikiran positif. Kemudian yang kedua, buka selalu pikiran Anda. Orang yang bersikap positif akan selalu open-minded. Yang ketiga, milikilah kebiasaan bertindak. Ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada diri Anda. Yang keempat, cari tahu informasi apapun yang bisa Anda dapatkan dari apapun yang sedang Anda kerjakan atau hadapi. Ini menumpuk sikap positif Anda. Yang kelima, berdiskusilah. Diskusi adalah sikap positif. Kesimpulan dari konsep berpikir positif. Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Efek dari berpikir positif yaitu apabila seseorang individu mampu berpikir positif, maka kondisi psikologis individu tersebut positif pula. Intinya antara proses berpikir dan tindakan berjalan berdampingan tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya. Manfaat berpikir positif yaitu agar kita tidak terjebak dalam situasi yang serba buruk yang akan membuat kita terperosok pada situasi yang penuh dengan intrik. Saran, dengan kehadiran makalah ini, kami harapkan mampu meningkatkan proses berpikir pada individu-individu secara optimal, secara tercipta suasana yang kondusif. Karena pada hakikatnya berpikir positif berpengaruh bagi perkembangan psikologis individu. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andaro Anugrah Saputra dengan NIM 411200101002 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano, kopi ko, gini, yan.